Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, kesibukan kita, dan sebelum kita ditenggelamkan dengan begitu banyak beban, pergumulan karena tekanan-tekanan kehidupan ini, maka marilah kita membuka hati kita untuk diterangi oleh firman Tuhan, supaya kita betul-betul menyadari bahwa kasih dan anugerah Tuhan tetap selama-lamanya kepada kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian: Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu, perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, masih perlukah kita mengingat masa lalu kita? Masih pentingkah masa lalu itu bagi kita untuk kita ingat dan kita kenal? Ada banyak orang yang mengatakan saudara-saudara tidak penting lagi masa lalu, karena masa itu sudah berlalu dan kita akan menuju ke masa depan. Saudara-saudara, di satu sisi perkataan itu benar, tapi di banyak sisi perkataan itu juga tidak benar. Karena kita perlu melihat masa lalu, karena dari masa lalulah kita juga akan beranjak, belajar, dan melakukan sesuatu ke masa kini dan masa yang akan datang. Dari masa lalu dan juga kita banyak belajar untuk melakukan sesuatu, dan juga yang paling penting untuk mengimani Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam iman kita belajar, saudara-saudara, ketika kita melihat masa lalu kita, baik itu masa kelam atau masa yang baik juga, masa yang begitu indah, itu sangat-sangat penting untuk kita ingat. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan di masa yang lalu dan Tuhan menghukum kita, maka kita tidak lagi harus melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, supaya jangan Tuhan menghukum kita pada masa kini, bahkan untuk masa yang akan datang. Tetapi ada hal yang paling penting juga untuk kita imani, untuk kita renungkan. Bagaimana keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang sudah diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepada kita, penyertaannya, berkat-berkatnya, pertolongannya kepada kita di masa yang lalu, supaya itu menjadi kekuatan kepada kita, menjadi keteguhan hati kepada kita untuk apa? Untuk mengingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang lampau dan juga Allah yang saat ini dan juga Allah yang akan datang. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik di masa yang lampau, tidak akan mungkin Tuhan menjadi Tuhan yang jahat di masa kini. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang mau menolong kita di masa yang lampau, memberikan tanda-tanda mujizat kepada kita, menyertai kita di masa yang lampau dan memberikan hal-hal yang baik kepada kita, maka Tuhan itu juga yang akan memberikan berkat, pertolongan, penyertaannya, dan mujizat-mujizatnya untuk di masa kini. Supaya kita boleh meyakini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika kita mengalami apapun pada saat ini, sekalipun kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan sama seperti yang dialami oleh pemazmur pada saat ini, saudara-saudara, sehingga dia bertanya-tanya ke hadapan Tuhan di dalam hatinya, ya, mari kita lihat saudara-saudara apa yang terjadi. Tapi dia boleh belajar saat ini dengan apa yang akan dia imani untuk kemudian. Kalau kita lihat dari ayat 7 saudara-saudara sampai ayat yang ke-11, nanti kita bisa lihat bagaimana caranya
bagaimana apa yang sudah dialami oleh pemazmur ketika itu, sehingga dia bisa bertanya kepada Tuhan atau bertanya ke dalam hatinya. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Nah, inilah pergumulan dia ketika saat itu. Ketika dia bergumul dan meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi seakan-akan dia ditolak. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya? Selah. Jadi sampai saat itu dia betul-betul bisa merasakan bahwa Tuhan hanya diam dalam pergumulannya. Tuhan tidak menolong dia, Tuhan tidak melepaskan dia. Makanya inilah yang dia alami, sehingga dia bertanya-tanya dalam hatinya dan bertanya juga kepada Tuhan. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Jadi dia sempat berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang sudah berubah. Dulu adalah Allah yang menolong dia, tapi sekarang ketika dia bergumul, dia seakan-akan tidak menerima pertolongan. Tuhan tidak menunjukkan dirinya, menyembunyikan bahkan wajahnya daripadanya. Itu yang dia rasakan. Kemudian makanya disampaikanlah ayat firman Tuhan ini. Kemudian baru dapat kesimpulan lah dia kalau kita lihat dari ayat yang ke-14 daripada firman Tuhan ini. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Baru ayat yang ke-15 dan 16. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu Bani Yakub dan Bani Yusuf Seba. Dari sini dia mengerti, saudara-saudara, sekalipun saat ini pertolongan Tuhan tidak terlihat ketika dia mengalami pergumulan, tetapi ketika dia melihat masa lampaunya bahwa Tuhan begitu luar biasa, ya, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan tanda mujizat dan keajaiban-keajaiban kepadanya, maka dia berkesimpulan bahwa ya Allah, jalanmu adalah kudus, bahwa Tuhan itu kudus dan tidak ada Allah yang begitu besar seperti Allah yang dia sembah. Itu. Makanya oleh karena itu saudara-saudara, penting sekali bahwa kita juga boleh melihat masa lalu kita, melihat di mana Tuhan sudah menyertai kita dari sejak kecil. Makanya Timotius juga mengingat pernyataan ini dari Rasul Paulus dari 2 Timotius 3:14. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Dari sejak kecil dia sudah dibimbing oleh Tuhan untuk mengerti apa keselamatan itu, sehingga dia dituntun dengan keselamatan itu. Ya, baru Paulus juga pernah mengingatkan juga dalam Roma 15 ayat 4, dia katakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tetap teguh berpegang pada pengharapan atau oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara-saudara, kitab suci ini dituliskan kepada kita supaya kita boleh belajar dari masa yang lampau bagaimana Tuhan telah menyertai kehidupan orang-orang yang percaya, sehingga kita tetap berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kita oleh karena kitab suci. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah terbenam dengan pergumulan-pergumulanmu, tapi ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan adalah Tuhan yang maha penolong. Tuhan adalah Tuhan yang maha pemberkati. Sekalipun pada saat ini mungkin perasaan kita bahwa Tuhan itu diam, Tuhan itu bahkan bersembunyi, tapi ingatlah Tuhan yang masa lampau kita bahwa dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang maha memberkati, Allah yang memberikan topangan kepada kita, sehingga kita terus akan tetap semangat dan tetap tinggal dalam iman dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk mengingat bagaimana begitu besarnya kasih setiamu, anugerahmu, keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami, mujizat-mujizat yang luar biasa, sehingga kami boleh berpegang teguh untuk saat ketika kami bergumul pada saat ini. Dan juga kami meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah. Engkau adalah Allah yang lampau dan juga Allah pada saat ini, dan juga Allah bagi kami untuk saat yang akan datang dan untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah mengingat masa lalu kita yang begitu luar biasa dari Tuhan. Tuhan maha memberkati kita. Dan semoga Tuhan juga menyertai kita untuk waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk hari Senin. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.